Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni Rifai dengan NIM L1A1200009. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hormon tanaman pada mata kuliah Fisiologi Hutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Pors Bambang Irawan, SP MSc IPU. Nah, pada materi yang kedua ini kita akan mengetahui hormon apa saja yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama ada auksin. Auksin pertama kali digunakan oleh Kurzweil pada tahun 1926 yang menemukan bahwa suatu senyawa yang belum dapat dirincikan mungkin menyebabkan pembengkokan koeptil ke arah cahaya yang disebut IAA atau asam indol asetat. Fungsi auksin itu ada 6, yaitu pembesaran sel, pembelahan sel, pembentukan akar, menghambat tunas samping, dan dominasi apikal, absisi daun dan buah. Yang terakhir ada aktivitas kambium. Pengangkutan auksin. IAA diangkut terutama melalui sel parenkim yang bersinggungan dengan berkas pembuluh. IAA bergerak melalui tabung tapis jika IAA diberikan di permukaan daun. Pengangkutan auksin berbeda dengan pengangkutan floem. Yang pertama, penggerakan auksin lambat. Yang kedua, pengangkutan auksin berlangsung secara polar pada batang arahnya, lebih sering basepetal atau mencari dasar. Yang ketiga, penggerakan auksin memerlukan energi metabolisme. Yang selanjutnya gibberellin. Pada tahun 1920, Jepang mempunyai penyakit pinjauan pada padi yang dinamakan dengan cendawan Gibber Fujikurio. Dan pada tahun 1930, Yubita dan Hayashi memisahkan senyawa aktif dari cendawan tersebut ke gibberellin. Dan pada tahun 1990 telah ditemukan 84 jenis gibberellin pada cendawan dan tumbuhan, yaitu 73 berasal dari tumbuhan tingkat tinggi, 25 jenis dari cendawan gibberella, dan 14 jenis dari keduanya. Fungsi gibberellin. Yang pertama, untuk memanjangkan sel, memperbesar luas daun, memperluas buah dan bunga, pembentukan buah parthenocapri. Yang kelima, memecahkan normasi. Tumbuhan gibberellin disintesis pada biji, daun muda, dan akar. Efek fisiologis gibberellin. Pengaruh paling nyata bila menyemprot tanaman dengan gibberellin adalah stimulasi pertumbuhan. Batang tanaman menjadi lebih panjang. Stimulasi pertumbuhan berlangsung pada jaringan dan internode yang lebih muda. Panjang internode bertambah, sedangkan jumlahnya tidak. Gibberellin meningkatkan ukuran buah seperti anggur. Aplikasi gibberellin dapat meningkatkan ukuran buah anggur tak berbiji 2 hingga 3 kali lipat pada tanaman seperti seledri. Aplikasi gibberellin memberikan peningkatan hasil dibandingkan tanaman yang tidak diberi gibberellin. Beberapa tanaman yang kerdil karena penyakit virus dapat dikembalikan ukurannya menjadi normal dengan aplikasi gibberellin. Yang selanjutnya ada sitokinin. Pada tahun 1913, Haberland yang ada di Austria menemukan senyawa memacu pembelahan sel atau memulihkan luka pada umbi kentang. Pada tahun 1940, Johannes van Opperbeek endosperm cair kelapa yang belum matang mengandung senyawa yang memicu sitokinesis. Pada tahun 1950, Volker Schong menemukan potongan sel empelur tembakau membelah cepat bila sepotong jaringan pembuluh diletakkan di atasnya. Dan pada tahun 1954, Charles Miles menemukan senyawa sangat aktif yang
terbentuk dari hasil penguraian. DNA tua sperma ikan hiring, yakni kinetin, suatu turunan dari basa adenin. Efek fisiologis sitokinin mendorong pembelahan sel dan pembentukan organ, perkembangan embrio, memperlambat proses senescens pada daun dan buah, dan meningkatkan aktivitas wadah penampung hara, memacu perkembangan kuncup samping tumbuhan dikotil, memacu pembasaran sel pada kotyledon dan daun tumbuhan dikotil, memacu perkembangan kloroplas dan sintesis klorofil. Selanjutnya, asam absitat umumnya ditemukan pada tumbuhan berpembul, pada beberapa jenis lumut, ganggang hijau, cendawan, namun tidak pada bakteri. Sering memberi isyarat pada organ tumbuhan akan datangnya keadaan rawan fisiologis yang kurang air, tanah bergaram, suhu dingin atau panas, dan cuaca beku. Sering menyebabkan timbulnya respons yang membantu melindungi tumbuhan dari keadaan rawan. ABA, suatu sesquiterpenoid berkarbon 15, disintesis di kloroplas dan plastid. Efek fisiologis asam absitat. Yang pertama, membantu proses embriogenesis normal dan pembentukan protein simpanan pada biji. Mencegah perkecambahan atau pertumbuhan prematur pada banyak jenis biji dan kuncup. Menginduksi penutupan stomata. Pelindung terhadap keadaan rawan garam dan dingin, menyebabkan dormasi dan menyebabkan gugur daun, bunga, dan buah. Yang selanjutnya, etilen berbentuk gas, dibentuk dari pembakaran yang tidak serupa dari senyawa yang kaya dari ikatan karbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Komponen dari asap-asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan industri yang menggunakan bahan bakar gas. Tanaman memproduksi etilen melalui proses metabolisme selama pertumbuhan dan perkembangan, seperti buah, bunga, daun, batang, akar, dan umbi. Etilen merupakan senyawa unik dan hanya dijumpai dalam bentuk gas. Senyawa ini merangsang pematangan buah, menyebabkan daun gugur, dan merangsang penuaan. Tanaman sering meningkatkan produksi etilen sebagai proses terhadap stres dan sebelum mati. Konsentrasi etilen fluktuasi terhadap musim untuk mengatur kapan waktu penumbuhan daun dan kapan mematangkan buah. Etilen berperan untuk menghambat pemanjangan batang, mempercepat penuaan buah, dan menyebabkan penuaan daun. Banyak ditemukan pada buah yang sudah tua. Efek fisiologis etilen yang terjadi pada perkecambahan benih, pertumbuhan kecambah, pertumbuhan akar, gejala stres, mendorong pembungaan, mengatur pemasakan buah, senescens dan absisi, dan menghambat pemanjangan batang dan akar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.